Di era informasi dan teknologi yang semakin berkembang ini, dan informasi mudah didapatkan di mana saja dan kapan saja, tapi mengapa banyak anak muda yang stres dan merasakan mental health? Itu bagaimana, Sad? Oke, pertanyaan yang sebenarnya tadi pagi saya tulis ya. Judulnya tentang bagaimana gangguan mental itu ternyata bukan ilusi. Saya sebut bukan ilusi karena faktanya cukup masif. Ada 15,5 juta anak muda yang terserang atau terkena gangguan mental. Rata-rata usia 11 sampai 22 tahun. Dan itu merupakan riset yang dilaporkan oleh majalah Tempo, teman-teman bisa buka di tempo.co, yang berlangsung dari 2001 sampai 2022. Angka yang sangat besar untuk soal penyakit gangguan mental seperti ini. Nah, hal yang penting untuk kemudian kita lihat adalah mereka mengalami beberapa jenis gejala seperti kecemasan, kemudian depresi, dan termasuk adalah rasa tidak percaya diri atas apa yang ada atau dialami dalam kehidupannya. Nah, semua fenomena itu memang anomali atau paradoks kalau kita hubungkan dengan fakta di mana kita hari ini berada di era informasi yang begitu melimpah. Idealnya, semakin banyak informasi, orang semakin cerdas. Tetapi faktanya tidak demikian. Apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah tentang cara anak muda mengelola, mengkonsumsi informasi. Itu penting sekali. Kalau hari ini orang banyak menggunakan istilah brain rot, kemudian scrolling, screen time, dan seterusnya, itu mengarah pada hal-hal yang tidak membuat, ya seperti akar di dalam struktur pohon, mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Otak juga sama seperti itu. Kalau otak ini tidak mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang, mampu berpikir dengan baik, ya dia akan mengalami gangguan. Inilah yang sebenarnya bisa menjadi awal mengapa anak muda itu mudah kena gangguan mental. Ada kesalahan konsumsi informasi. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita mau sedikit lebih dalam, internet itu menyediakan juga artikel-artikel yang membuat otak kita itu bisa menjadi lebih sehat. Nah, sayangnya artikel-artikel seperti itu anak muda keluhkan bahasanya berat gitu ya, kemudian nggak gue banget dan seterusnya. Itulah yang menjadikan mereka tidak bisa naik kelas di dalam menguatkan kemampuan akal dalam berpikir, termasuk menjaga kesehatan akal sehatnya itu sendiri. Nah, ini yang menjadi pemicu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, yang perlu kita lakukan di dalam konteks era digital seperti sekarang, di mana informasi begitu banjir ya, persis seperti hari ini di Jabodebek dikelilingi banjir ya kan, juga di NTB Lombok juga banjir. Kira-kira seperti itu yang disebut dengan gangguan mental, menjadikan akses kehidupan manusia menjadi terganggu. Nah, soal mental itu seperti itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, cobalah untuk mulai fokus kepada tema-tema informasi yang memberi manfaat, jelas manfaatnya. Misalnya, teman-teman bisa memulai upaya untuk membangun rutinitas pagi hari bebas dari scrolling yang tidak berarti menjadi dengan aktivitas membaca informasi yang punya manfaat. Misalnya, mengetahui bahwa pemerintah berupaya untuk tidak menaikkan tarif listrik. Nah, itu kan menggembirakan, ya kan? Dalam pengertian, ya kita tidak akan terkena beban tambahan biaya ke depan. Mungkin itu kita melihat bahwa, oh, ngapain baca berita begitu? Kita harus tahu bahwa ternyata dengan berita listrik itu tidak naiknya dikarenakan pemerintah ingin daya beli masyarakat terjaga. Pada saat yang lain, meskipun akibat perang Iran dengan Israel itu menyebabkan harga minyak naik, yang itu juga menjadikan operasional PLN dalam mendistribusikan listrik juga semakin tinggi, idealnya ada kenaikan tarif listrik.
Tapi pemerintah direncanakan pada tahun 2025 ini menyelenggarakan atau meningkatkan subsidi listrik sampai 90,2 triliun. Artinya apa itu? Punya wawasan. Ya kan? Ada wawasan, ada tambahan, dan nanti kalau kita bertemu orang dan seterusnya kita punya data. Itu kelebihannya kalau kita mengambil bacaan-bacaan yang memberi arti, memberi manfaat. Yang kedua, sebelum tidur, cobalah baca artikel yang membuat kita menjadi lebih baik. Misalnya, ada artikel yang mendorong kita untuk membaca Al-Quran. Ternyata teman-teman, membaca Al-Quran itu membuat otak kita itu berenang di dalam air, bahkan di lautan, menghadapi gelombang. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah itu yang menghidupkan bumi setelah mati. Dan telah banyak penjelasan yang Allah berikan berupa ayat-ayat itu agar kita berpikir. Dalam kata yang lain, kalau kita sering membaca Al-Quran dan Al-Quran itu membuat pikiran kita semakin terasah, insya Allah kita akan semakin selamat dari ancaman gangguan mental. Kira-kira seperti itu.